datang di Maskur Edu Channel, channel yang menjadikan model dan strategi pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe, like, dan komen, dan teruslah mengikuti konten dari kami dengan mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda menjadi orang yang pertama menerima informasi dari kami terkait model pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif. Sekarang kami akan mengenalkan model pembelajaran influencer. Ini adalah langkah-langkah pembelajaran influencer. Instruktur membagi materi ajar kepada masing-masing kelompok untuk dipelajari dan juga didiskusikan. Pilihlah sejumlah peserta didik secara acak untuk menjadi influencer. Dan selanjutnya adalah masing-masing influencer mencatat pokok-pokok bahasan yang akan mereka paparkan. Para influencer mencari lokasi untuk menekankan pentingnya materi yang mereka akan paparkan. Influencer mencari followers sebanyak-banyaknya. Influencer memaparkan materi mereka sebaik mungkin untuk menarik influencer. Dan dia tuh harus dicapit tuh simbol sama dua kali sendiri. Habis itu ada cat. Kamu nggak tahu? Itu bacanya E. Development of vocabulary has many processes. One from the process is morphology. In the morphology has two materials. The first material is teacher, and the second is this. Follower mengevaluasi ataupun menganalisa apakah paparan materi yang disampaikan oleh influencer layak diikuti atau tidak. Ada yang mempelajari kata-kata melalui Orator daripada speaking. Speaking tuh pernah dibilang oleh native speaker bahwa native speaker tuh tidak apa-apa. Kenapa itu lebih penting daripada yang lainnya? Karena sebelum Influencer mempertahankan materi yang dipaparkan layak diikuti. kita harus tahu dulu vocabnya itu apa. Jadi sebelum kita pronunciation kita harus tahu dulu vocabnya. Jadi menurut saya vocab itu yang paling penting ya. Belum ada penambahannya, kita tahu dulu vocabnya itu. My title Introduction to Vocabulary and Pronunciation. Nah, kenapa saya bilang materi ini yang paling penting? Influencer Karena sebelum semakin kalian mempelajari intensif simbol, mempelajari memaparkan aktivitas cara alasan-alasan mengucapkannya sehari-hari, kalian harus belajar dulu pengertian dari vocab ini apa. Nah, vocabulary itu kan dalam artian bahasa Inggris itu artinya kosakata. Nah, sebelum kita belajar vocabulary-nya, kita juga harus melihat pronunciation yang digunakan orang-orang Inggris itu. Jadi kalau misalnya kalian belum paham, belum mengenal tentang vocabulary dan pronunciation, kalian nggak belajar tentang simbol, belajar tentang aktivitas gimana. Vocabulary dan pronunciation itu sangat penting. Selanjutnya, ya. instruktur Apalagi buat bertanya kita yang kepada pemula bahasa follower Inggris. tentang alasan Karena kan mereka di situ dia mengikuti menjelaskan influencer. kosakata apa aja harus kita pelajari, terus dari segi pronunciation-nya itu apa yang memang harus kita kuasai kan. Pronunciation itu butuh. Nah, itu sangat membantu orang-orang untuk yang belajar pertama kali, apalagi kalau dia itu mempunyai vocabulary. Tapi kalau punya vocabulary aja tapi nggak ada pronunciation, jadi dia itu susah. Masing-masing follower mendengarkan alasan-alasan dari follower lainnya. Yang dia sampaikan itu belum jelas, jadi orang yang ketika dia terima juga nggak bisa, dan dia mengucapkan juga nggak bisa. Mempelajari vocabulary struktur, karena tanpa vocabulary struktur kata-kata yang akan kita ucapkan atau kita tulis tidak akan jelas, yaitu kata-katanya tidak akan tersusun menjadi sebuah kalimat yang benar sehingga tidak mudah dipahami.
Baik, saya memilih vocabulary building karena dengan kita mengembangkan kata-kata vocabulary menjadikan sebuah kalimat itu kan perlu pengembangan yang baik. Kalau kita mengembangkan dengan apa adanya saja akan menjadi suatu kata yang kurang gitu. Jadi kita perlu sebuah pengembangan agar sebuah kata itu dapat masuk ke zamannya itu. Instruktur memberikan latihan untuk keseluruhan materi yang telah disampaikan. Kesimpulan dari basic vocabulary building strategy. Pada akhir pembelajaran, mintalah salah satu peserta didik untuk menyimpulkan keseluruhan pembelajaran. Luarnya saja, namun dari dalamnya juga. Nah, jadi kita bukan sekedar menyampaikan, tapi memahami apa yang dalam vocabulary tersebut. Nah, yang kedua, gunakan kata-kata baru yang telah kita hafal dengan aktif, dengan sering maksudnya. Jadi kita menyampaikan kata-kata yang baru kita hafal dengan sering dengan teman kita, berbicara dengan teman kita. Nah, seperti itu. Yang ketiga, kelompokkan kosakata berdasarkan tema. Jadi bukan kita menghafal itu sesuka hati kita. Contoh, misalnya kita berada dalam kelas, yang kita hafal itu seperti kursi, meja, air conditioner atau AC, dan juga papan tulis, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak mengelompokkan dengan tema gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan yang keempat, gunakan sumber visual dan juga audio. Nah, jadi sumber visual maksudnya kita seperti melihat benda-benda sekitar kita dan juga audio.